Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Jawab Yesus kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, saya entah menghibur diri atau memotivasi diri sendiri, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Aneh, tetapi ini saya alami. Terima kasih engkau di tahun 2023 tidak menyerah kalah. Terima kasih engkau masih berpengharapan. Terima kasih bahwa engkau masih hidup dalam kasih. Berterima kasih kepada diri sendiri sebenarnya bukan kesombongan, tetapi penghormatan diri secara pantas sebagai anugerah Allah yang masih diberikan kepada kita. Kalau kita berpengalaman dalam situasi sulit, pasti ada orang baik yang membantu. Bahkan seakan perkara itu hampir tidak akan selesai, pasti ada orang yang penuh kasih mau menolong. Dan hidup yang penuh kasih itu digambarkan sebagai orang yang hidup dalam kasih Allah sendiri. Pengalaman seperti itu harus dialami, tidak hanya katanya, seperti panggilan para murid kepada Yesus, bukan katanya, tetapi para murid itu saling mengajak temannya. Filipus mengajak Natanael dan mengajak teman-teman yang lain sehingga mereka berjumpa dengan Yesus dan mengalami siapa Yesus. Kalau orang hidup berdasarkan katanya, itu belum mengalami. Katanya menjadi orang Katolik itu enak, tetapi
harus menjadi orang Katolik yang sungguh. Maka panggilan para murid untuk mengenal Yesus pertama karena ajakan teman-temannya. Kita sebagai orang Kristiani juga dipanggil untuk mengajak sesama kita untuk berjumpa dengan Yesus. Keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudari kita. Tetapi ajakan yang paling tidak dapat dibantah adalah sikap hidup kita, teladan hidup kita, bukan kata-kata kita, tetapi teladan hidup kita. Dan dalam Injil kita mengerti, terutama dalam Injil Yohanes, antara melihat dan percaya itu kata yang tidak boleh dipisahkan. Karena orang yang melihat dan percaya pasti akan mengalami. Mari kita berterima kasih kepada diri kita sendiri, lalu bersyukur kepada Allah supaya pada tahun 2024 kita bisa menghitung hari-hari hidup kita dengan bijaksana, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah yang lebih besar dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan hidup kita. Sehingga kata-kata Yesus kepada para murid bisa kita alami. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu semoga kita pribadi-pribadi ini yang mengimani Yesus, yang mengasihi Allah dan sesama hidup kita. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.